Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas akhir PBO milik kelompok kami yang bertemakan kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ummu Habibah Nuraini, NIM 19030298 dan rekan saya. Saya Radifan Nurafla dengan NIM 190202065. Fulfatun Nasiha dengan NIM 190102031. Saya Trimuji Lestari dengan NIM 190102030. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aplikasi apotik menggunakan Visual Studio Basic. Perkenalan kelompok sudah di video sebelum saya ini. Nah, untuk pendahuluan aplikasi apotik ini dibuat melalui aplikasi Microsoft Visual Studio yang bertujuan untuk memudahkan apoteker untuk mengelola data dan merekap data penjualan mereka. Alat atau aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi tersebut adalah yang pertama, Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan aplikasi yang dirancang untuk melakukan pengembangan aplikasi. Yang kedua, SQLiok. SQLiok merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola database XAMPP. Yang ketiga, XAMPP. Aplikasi XAMPP ini digunakan sebagai server dengan tujuan untuk menghubungkan ke aplikasi SQLiok. Yang keempat, operating system. OS digunakan sebagai wadah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi disebutkan. Fitur yang tersedia pada aplikasi apotik itu adalah yang pertama, pencatatan data. Pencatatan data digunakan untuk menyimpan semua hasil penjualan. Kedua, login access. Login access digunakan untuk memverifikasi admin yang menggunakan aplikasi sehingga aplikasi tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Terima kasih. Ini adalah halaman login dari apotek. Halaman ini adalah halaman yang pertama kali muncul saat aplikasi apotek ini dijalankan. Di sini login ini untuk admin dari apotek itu sendiri. Di sini admin akan disuruh untuk memasukkan username serta password. Jika password dan username yang dimasukkan ini kedua-duanya benar, maka saat dipencet button login akan langsung menuju ke halaman utama dari aplikasi apotek. Namun jika salah satu saja salah, maka tidak akan langsung menuju ke halaman utama. Nanti jika dipencet login akan muncul sebuah verifikasi yang menampilkan ID atau password ini adalah salah. Nah, ini di dalam database ada username, ada beberapa username. Di sini misalkan kita menggunakan username Ableh dan passwordnya admin. Misalkan kita coba yang salah terlebih dahulu. Kita salahkan di bagian passwordnya terlebih dahulu. Misalkan ini kan kalau username-nya Ableh, maka passwordnya admin. Ini kita salahkan, misalkan passwordnya Ableh juga. Nah, saat dipencet login maka akan muncul sebuah verifikasi. Coba kalau misal username-nya yang disalahkan, misalkan username-nya admin. Di sini kan nggak ada username dengan nama admin. Kemudian coba passwordnya admin juga. Kan di sini ada password yang namanya admin. Nah, ini maka juga akan muncul verifikasi yang mengatakan user ID atau password Anda salah. Kita masukkan data yang benar. Ini kalau di saat kursor masih di sini kemudian dipencet enter maka langsung menuju ke text box untuk menuliskan password. Passwordnya admin. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi apotek ini. Ini ada button untuk menuju ke halaman data obat dan button yang menuju ke halaman transaksi. Di sini ada button logout.
logout untuk kembali ke halaman login. Ini kita coba yang halaman data obat terlebih dahulu. Nah, di halaman data obat ini ada sebuah tabel atau tampilan yang menampilkan data-data obat yang ada di dalam database. Ini kan data obat yang di database ada 2. Nah, di sini juga ada 2. Ini textbook ini adalah untuk merubah ataupun menyimpan data ke dalam database. Ini misal kita klik salah satu baris di dalam tabel data obat, maka akan otomatis mengisikan ke dalam masing-masing textbook sesuai dengan ini kolom namanya. Ini kan ID obat tadi yang diklik adalah 0002, maka di sini juga di bagian ID obat ini akan otomatis terisi 0002. Ini adalah button untuk batal atau membersihkan textbook. Ini jika kita pencet maka textbook ini akan kosong dan expired. Untuk textbook yang untuk expired atau date time picture-nya ini akan otomatis mengembalikan ke date now. Nah, dan kita coba mengisikan data obat. Nah, ini button check ini fungsinya ini untuk mengecek apakah ID obat yang akan dimasukkan ini sudah ada di dalam database atau belum. Karena ID obat ini kan primary key, maka ID masing-masing obat ini harus berbeda antar satu sama lain. Nah, ini ID obat ini kan di sini belum ada, maka jika dicek akan muncul sebuah notifikasi data tidak ada. Ini misalkan 002 ini dicek, maka akan muncul data sudah ada. Kita coba isikan, misalkan nama obatnya ASP. Ini kursornya ada di ID obat. Jika di enter maka akan otomatis berpindah ke textbook di setelahnya. Begitu juga yang di bawah-bawahnya. Misalkan obatnya ASP. Ini jenis obatnya misalkan kapsul. Dan stoknya ada 60. Kemudian harga obatnya misalkan 5.000. Ini jika kita pencet tombol simpan, maka data-data ini akan otomatis tersimpan ke dalam database dan akan ditampilkan di tabel ini. Nah, ini ada sebuah notifikasi jika data obat yang ditambahkan telah berhasil ditambahkan. Nah, ini langsung muncul di sini. Coba cek di database-nya apakah benar sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Kemudian, ini adalah button untuk mengubah data obat. Misalkan data ini akan diubah nama obatnya menjadi Promah. Jenis obatnya ubah menjadi tablet. Nah, yang tadinya nama obat ASP, maka jika dipencet button ubah, maka akan berubah menjadi nama obatnya akan berubah menjadi Promah. Ini ada sebuah konfirmasi apakah datanya yakin akan diubah atau tidak. Jika dipencet no, maka data tidak akan berubah. Dan jika dipencet yes, maka data akan berubah. Nah, ini adalah
notifikasi data obat berhasil diubah. Nah, ini tadi kan nama obatnya SP, kemudian jenis obatnya tadi kapsul. Ini sudah berubah menjadi Proma dan jenis obatnya adalah tablet. Nah, ini adalah button hapus untuk menghapus data yang ada di sini atau di database. Ini misalkan data ini, misal data 002 ini, ataupun ini aja ya, ini dihapus, maka jika dipencet tombol hapus ini, data di sini akan hilang. Ini ada konfirmasi apakah akan dihapus atau tidak. Ini, jika iya, maka pencet yes. Nah, ini sudah hilang. Di sini juga akan hilang. Ini adalah button untuk keluar dari halaman data obat yang akan kembali lagi ke halaman utama. Nah, coba halaman transaksi. Nah, di sini di halaman transaksi ini ada dua tabel. Ini adalah tabel untuk menampilkan data-data penjualan, dan yang ini adalah tabel untuk menampilkan data-data obat. Jika salah satu baris di tabel obat ini diklik, maka di textbox ID obat dan harga obat ini akan otomatis terisi sesuai dengan baris yang diklik. Misalkan kita lakukan transaksi. Ini jika dipencet enter, maka akan langsung otomatis berpindah kursornya ataupun ininya ke textbox setelahnya. Ini misalkan jumlahnya yang akan dibeli adalah 5. Nah, jika jumlah yang dibeli 5, maka di bagian stok ini juga akan berkurang 5. Jadi nanti di stok ini akan berubah menjadi 4. Kemudian ini saat kursor di harga obat, jika di enter, maka di bagian total textbox di bagian total ini akan otomatis terisi sesuai dengan total keseluruhan dari yang dibeli. Ini kan jumlah yang dibeli 5 dan harga obatnya adalah masing-masing 15.000, maka total keseluruhannya adalah 75.000. Ini jika di enter akan langsung otomatis terisi. Ini kemudian kalau di enter lagi akan otomatis berpindah ke textbox bayar. Misalkan bayar dengan uang 80.000. Kemudian ini jika di enter, maka uang kembalian akan otomatis terisi di textbox kembali. Nah, ini kan uangnya 80.000 dan total yang harus dibayar adalah 75.000, maka kembaliannya adalah 5.000. Nah, ini jika di enter, maka data-data penjualan ini akan otomatis terisi di dalam tabel penjualan, dan stok yang tadinya 9 akan berkurang sesuai jumlah obat yang dibeli. Nah, ini datanya langsung terisi, dan ini stoknya otomatis berkurang sesuai dengan jumlah yang dibeli. Ya, ini adalah the temperature. Ini akan otomatis terisi ke dalam tabel penjualan di kolom tanggal. Ini adalah button batal. Button batal ini adalah untuk membersihkan isi dari textbox. Ini misalkan ada 2 textbox yang terisi. Misalkan ini ada ID obat yang terisi dan harga obat yang terisi. Jika dipencet button batal, maka akan menghapus isi dari masing-masing textbox. Nah, ini langsung bersih atau hilang. Kemudian ini adalah button untuk keluar dari halaman transaksi. Jika keluar ini akan menuju ke halaman utama. Nah, ini adalah button logout. Jika dipencet, maka akan kembali ke halaman login. Dan ini adalah exit untuk keluar dari aplikasi. Nah, ini ada sebelum keluar ini tidak langsung otomatis. Ada
konfirmasi terlebih dahulu apakah akan keluar beneran atau tidak. Maksudnya kan kadang ada kesalahan memencet tombol. Ini jika dipencet 0 maka tidak akan keluar dari aplikasi. Nah, ini kalau dipencet yes maka akan keluar dari aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 6 dengan anggota Humu, Ulfa, Tri, dan saya sendiri Radifan. Terima kasih.